ta'malu bit ta'ati wa tusallimuha ilaihi. Engkau beramal dengan ketaatan, artinya mentaati segala perintah Allah. Wa tusallimuha ilaihi, dan engkau serahkan ketaatanmu kepada Allah, pujare Gusti Allah. Wa tansaha, dan kau lupakan semuanya itu, tidak diingat-ingat. Kullu amalika juzun farighun, amalmu itu hanya kulit kacang, tidak ada kacangnya. Bukan kacang melupakan kulit, kulit yang tidak ada kacangnya, keropong, kosong. Kullu amalin la ikhlasa fih, semua amal yang tidak ada keikhlasan di dalamnya, fahuwa qishrun la lubba fih, itu hanya kulit, nggak ada bijinya. Tuku kacang ya kulit kacang, tuku pari ya tuku gabah, tuku dedek wadang. Khasyabatun mamdudatun fi jasadika, papan terbentang di jasadmu, bila ruhin, tanpa roh. Engkau hanya jasad mati yang tidak ada rohnya, hanya seperti sebatang kayu. Suratun bila makna, gambar yang tidak ada arti. Wahada amalul munafiqin, itu semuanya amalnya orang-orang munafik semuanya itu. Yang dilakukannya semuanya itu hanya untuk mencari sanjungan saja, dan tidak ada yang dilakukan untuk Allah. Kullu amalin bila ikhlas fahuwa qishrun la lubba fi, semua amalan tanpa ada keikhlasan itu sama dengan kacang tanpa isi. Kalau padi nggak ada berasnya, apa namanya? Gabug. Iya, tuku pari gabug. Iya, ada. Iya. Dan itu semuanya, ya kenapa kita menjadi sulit untuk mengerti? Karena kamu tidak menelusuri pemahaman beragama secara sistematis yang betul. Tidak menggunakan metodologi, tidak pakai sistematika, tidak pakai teori, langsung mengamalkan sebisa-bisa tapi tanpa pemahaman yang mendalam. Berbicara ikhlas tapi dalam pikiranmu tidak paham maknanya ikhlas. Bagaimana? Tiap hari bicara takwa tidak tahu maknanya takwa. Tiap hari bicara sabar tapi tidak mengerti maknanya sabar. Ini apa namanya? Ini apa? Ini apa? Sudah apa? Ada seseorang yang bicara tiap hari bicara korek, rokok, asbak, kacamata. Sini. Mana kacamata? Ini. Mana asbak? Ini. Mana korek? Ini. Ternyata salah nunjuk semuanya itu. Ternyata nol. Betul enggak?
Dia orang hajatan pengantin, selalu sakinah, mawaddah, warahmah. Kayaknya dikantongin tiga-tiganya gitu. Iya kan? Ya itu. Tiap hari bicara ikhlas, dalam pikirannya ikhlas itu ialah tidak meminta upah. Atau ketika orang tidak bayar-bayar, kamu ikhlaskan, artinya kamu apa? Dipurakan gua apa? Apa? Dilunasi ya, dibayar lunasi mah. Diputihkan, pemutihan. Dah. Artinya ikhlas itu tanpa bayaran. Berarti enggak paham. Takwa itu melaksanakan segala perintah Allah. Berarti enggak paham. Sabar itu ada batasnya. Berarti enggak paham kan? Zuhud itu orang miskin, paham kan? Tawakal itu adalah fatalis. Nah, jadi ya itulah. Salah siapa? Salah siapa? Menghemat dengan medit sama enggak? Kalau lu ngeliatnya dari luar mirip. Betul enggak? Iya. Udara panas, ada orang jualan es nggak mau beli. Waduh, medit banget sih. Iya. Betul enggak? Iya. Gitu. Ikhlas itu bukan tidak mesti harus tidak minta bayaran. Bayaran pun ketika orang bekerja apapun ada bayarannya, itu masih dalam wilayah keikhlasan, asalkan pekerjaannya secara profesional dan sempurna, dan yang memberikan pekerjaan merasa puas. Paham gak? Tapi kalau sholat kamu seperti itu, asal nyung sebay kan gitu, sholatnya pengen dilihat orang. Nyung dulunya tuh nggak pernah sholat, hanya gara-gara ditolak lamarannya. Amit-amit pitung turunan gitu. Ajatina mu udah mantu kayak Rainira mungkin. Mana mungkin anak cucuku ku kawinkan dengan orang yang tidak pernah ambil air wudhu, tidak pernah sholat. Masa mungkin anak cucuku dikawinkan dengan golongan kepet seperti kamu itu. Dadak-dadakan beli sejadah gitu. Iya. Kalau mau sholat jamaah muter ke depan rumah mertua dulu. Jadi kan seperti itu. Iya, itulah terjadi seperti itu. Jadi ya itu satu, profesionalisme. Kemudian keikhlasan itu minta upah kepada yang mengeluarkan perintah. Betul gak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu jalurnya. Kalau kamu kerja ngaspal jalan, setelah selesai minta bayarannya ke mas siapa? Sama PU dong. Masa sama saya itu upahnya? Salah alamat dong. Jadi kalau kita iyyaka na'budu, kita bekerja untuk Allah, wa iyyaka nasta'in, sama Allah dong. Ternyata kerjanya bukan untuk Allah, minta upah sama Allah, kan ngaco. Selama ini kamu bekerja apapun untuk dirimu sendiri, untuk mendapatkan sanjungan, untuk kenaikan pangkat, untuk ini, alasannya apa? Minta upah sama Allah. Jadi setiap amal yang kau lakukan, ibadah apapun yang kau lakukan, ketika di dalam hatimu berbicara yang berbeda bahwa ini bukan untuk Allah, jangan mengharapkan imbalan dari Allah.
puasa ngemat cewek, ada pahalanya enggak? Ya Allah, mana pahalaku? Di dunia saya sering berpuasa 40 hari. Untuk apa? Untuk melet perempuan. Kan enggak lucu. Dan selama ini kita melakukan ibadah enggak jelas. Udah mulai hari ini daftar pahala kamu bakar aja deh. Udah habis lunas. Jangan berharap, jangan tertipu. Kita mulai hari ini bikin daftar baru lagi. Tapi jangan daftar pahala, daftar dosa. Kan gitu. Atau dua-duanya dibagi dua. Kebaikan, keburukan. Pagi hari keluar rumah tanpa memberitahukan istri, keburukan, tulis. Oke. Di pasar kerja, dagang, timbangannya dikasih bandul timah, tulis mencuri sekian gram, gitu. Parkir menutup jalan orang sehingga orang jadi marah, tulis semuanya. Sok hitung-hitungan, setiap hari masih banyak pahalanya, banyak dosanya. Ya dihitung dong. Iya. Diaudit ya. Iya gitu. Kamu mah beragama tenggelam dalam lamunan pahala dan pahala dan pahala. Iya. Ya gulamu, wahai anakku, al khalqu kulluhum alatun. Makhluk ini semuanya hanya alat, hanya sarana, hanya fasilitas. Ya. Wallahu azza wa jalla as-sadi'u laha. Itu alat semua itu yang buat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal mutasarrifu fiha, dan yang mengaturnya juga adalah Allah. Yang menentukan cara kerjanya, yang menentukan expirednya, yang menentukan fungsinya, yang menentukan semuanya adalah Allah semuanya. Faman ra'a hada, barang siapa yang bisa memurnikan dirinya, tidak tergantung kepada alat-alat itu, pada sarana-sarana itu, khalasa minat taqayyudi bil alati, baru dia membebaskan diri dari ketergantungan kepada alat-alat tersebut. Kalau alat bisa kita pakai ya apapun ada. Kalau nggak ada cari pepadanya. Nggak ada ini cari ya ekuivalennya apa. Mau masang paku di tembok nggak ada palu ya pakai golok bisa, pakai gigire golok, pakai punggung golok kan bisa, pakai batu bisa. Ya, untuk nyabut paku nggak ada gegep ya pakai gigi juga bisa. Atau dipukul apa namanya, dibengkokin pakunya terus diputer-puter kan lepas juga. Ya, jangan pernah berputus asa, tidak ada alatnya. Pergunakan alat yang ada pada kamu. Dan jangan menangis. Dah, siap. Mau ngaji nggak punya kendaraan, jalan kaki dong.
Jauh ya datang Pak Ahmad ngiring gitu ngawasna gitu, nggak bakal ditolak kok. Iya, mana mungkin ada orang ikut ngaji nggak ditolak gitu. Itu. Jangan ada ketergantungan. Wara'a al-mutasarrifu fiha, dan baru dia bisa melihat siapa yang mengatur itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-wuqufu ma'al khalqi, keterikatanmu dengan makhluk, ketergantunganmu dengan makhluk, bughdatun wa kulfatun wa kurabun, adalah menjadi hal yang bisa menimbulkan kemarahan, menjadi kesulitan, dan bisa menjadi penderitaan. Wal wuquf ma'al haqqi azza wa jalla, tapi ketergantunganmu hanya kepada Allah saja, farhatun wa tibatun wa ni'matun, adalah kebahagiaan, kesenangan, dan kenikmatan. Anta munqati'un an jadati man taqaddama, engkau sudah menyimpang dari jalan lurusnya orang yang terdahulu. Perilakumu sudah tidak lagi seperti perilaku orang yang mendahului kamu. Orang yang mendahului kamu, mereka berjuang berdakwah, mengorbankan uangnya, mengorbankan tenaganya, bahkan menyerempet-nyerempet bahaya. Ya, siap setor nyawa untuk menyebarkan agama. Sekarang kamu dipanggil ceramah sudah meta pasang tarif. Betul nggak? Iya beli. Iya. Boro-boro membangunkan rumah orang jompo, nyumbang beli keramik yang nantinya buat duduknya kamu sendiri juga, eman-eman je. Iya kan? Iya. Ya seperti itulah. Jadi ini Syekh Abdul Qadir Jilani berbicara pada waktu itu, ya kan gitu, abad kelima, ya kan gitu. Itu sudah mengatakan sudah berubah semuanya ini, kalau sudah tidak mengikuti perilaku orang terdahulu. Apalagi sekarang sudah 14 abad lamanya. Kira-kira nyimpangnya tambah jauh enggak? Iya dong. Boro-boro wis ora kenal-kenal acan sirake. Kenal juga enggak udah. Ya, Syekh Abdul Qadir Jilani bertahun-tahun di sini yang diperingati kesaktiannya saja. Sing hadiyuki salat pisan sirake. Ya, hanya menceritakan kesaktiannya aja, pemikirannya yang bisa memberikan manfaat, bating sama sekali. Ya baru sekarang ini kan, iya. Ceritanya kalau habis makan jago tulangnya dibanting, tak kukururu hidup lagi. Kesaktian mah hanya sebagai cerita. Sudah ditelan masa, sudah tidak memberikan manfaat kepada kita. Ini pemikiran-pemikirannya yang bisa kita manfaatkan sekarang ini.
Ya, yang bisa membuat kedamaian di hati ini. Ya, bisa menghilangkan rasa sedih kita, kesengsaraan kita, yang bisa membawa kita kepada suasana yang bahagia. Ini yang bermanfaat. Ngapain cerita kesaktian? Betul nggak? Ya itu makanya. Ya memang sih kalau cerita kesaktian mah nggak ada orang pinter, orang goblok semua nggak bisa paham. Ini cerita kesaktian kah? Tapi kalau cerita pemikiran yang bisa paham orang-orang yang otaknya encer. Iya nggak? Kalau yang IQ-nya 80 bisa paham nggak? Ya, enggak. Ya, jadi ya untuk belajar tasawuf ini ya minimal lah IQ-nya di atas 100 ada. Kalau 100 kan rata-rata. Standar. Iya. Ya nggak usah 130 lah, itu mah jenius ya. 105 aja lah lumayan gitu. Iya, sedikit gitu. IQ, intelligent question. Itu. La nasaba bainaka wa bainahum. Tidak ada pertalian persaudaraan antara kamu dan mereka, udah putus. Sudah nggak kenal. Anaknya siapa nggak tahu. Di sini siapa yang bisa menyebutkan kakek yang ke-10? Ada bisa nggak? Sampai kakek keberapa bisa kamu sebutkan? Bapak tua, buyut, cangga, encang, awan. Canggane siapa siraku? Saleh ya. Ya itulah. Karena kita kurang memperhatikan nasabnya. Ya, kalau di Arab tuh apal bin gitu, itu menjadi apa? Ilmu ansab ya, menjadi ilmu tersendiri. Makanya kalau orang ngaku Habib, dari mana jalurnya? Bin oh ya benar ada kan gitu. Kalau kita mah nggak ada ya. Malah ada tamu dari Pasundan. Dia minta tolong gitu ya. Kamu namanya siapa? Yusminah gitu. Ibunya siapa? Dukanya sih. Mimi bahaya. Gimana? Namanya ibu nggak tahu, coba bayangkan aja. Terlalu banget sih. Egois. Bukan egois, on. Egois lagi. Bukan egois, cuma on namanya. Ya. Iya. Qad qana'ta bi ra'yika. Kamu merasa puas dengan pendapatmu sendiri. Walam taj'al laka ustadzan yu'arrifuka. Kamu tidak pernah punya guru yang memperkenalkan kamu. Wa yu'addibuka, dan yang mendidik kamu. Belajar dewek baik. Saya ketemu otak baik nama. Beli buku hikmah di sana di Panjunan, toko Atamimi, terus dibaca diamalin. Praktis kan? Puasa dewek akan di makam. Enggak ada nyuruh, enggak ada guru. Yang datang gandaruwo. Nah iya. Akhirnya pulang dari makam belum kesambet kan gitu. Ya munqati'an anni tariq, wahai orang yang tersesat dari jalan yang benar.
Ya man tatala'abu bihi syayatinul ins wal jin. Wahai orang yang menjadi alat permainannya setan-setan jin dan manusia, menjadi kelinci percobaannya setan-setan jin dan manusia. Iya. Iya. Ya abdan nafsi wal hawa wa taba, wahai hamba nafsu, hambanya hawa dan hambanya watak, semuanya itu. Selama hidup kamu hanya mengabdi kepada hawa nafsumu. Semua yang kau inginkan hawa nafsu kau turuti semua. Sekali Allah perintah kamu tolak semuanya itu. Lalu atas dasar apa engkau mengatakan aku hamba Allah? Bohong. Semua yang kau lakukan yang memerintahkan adalah hawa nafsumu. Iya. Begitu Allah perintah, kamu tolak semuanya. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, semua yang kamu kerjakan adalah keinginan-keinginanmu semuanya, untuk menyenangkan dirimu, untuk memuaskan dirimu, untuk menjadi sanjungan-sanjungan, untuk melakukan pujian-pujian, penghormatan-penghormatan. Dan ketika kamu berbuat baik kepada orang pun, kamu melarang orang itu bersyukur kepada Allah. Saya bersyukurnya, itu uang-uangku. Urusan apa dengan Tuhanmu itu? Ini uangku kok. Dasar nggak tahu budi, gue bantu segitunya, sama sekali tidak pernah hormat kepada aku. Pernah ada ngomong gitu? Itu kan begitu mananya. Kok bersyukur sama Allah yang saya ngasih aja. Sampai kiai juga sama, mengucapkan kepada santrinya, kamu bisa ngaji begitu, siapa yang ngajarin kamu? Mangsa manfaata ilmu siraku disupatani pisan, pusing. Pusing. Dan ini sehari-hari dia mengklaim saya hamba Allah, iya. Tapi dia yang mengatakan ini santri aku yang ngajarin mereka pintar. Allah mengatakan wa 'allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajari manusia jadi pintar adalah Allah. Kata kayaknya bukan aku yang mengajarinya. Setiap hari bertengkar dengan Allah. Di dunia sebagai musuh Allah, di akhirat minta bayaran. Bayaran apa, koplok? Ya ini kan selama ini kita melakukan itu tidak sadar. Kamu dalam keadaan tidak sadar, disesatkan sudah begitu jauh oleh setan. Selama ini merasanya benar aja. Begitu ada orang menegur kamu, kamu tersinggung kok dan marah. Iya, wis paham. Jadi kamu hamba Allah bukan? Hal antum ibadallah am qurudullah? Kamu itu hambanya apa? Kunyuknya Allah kamu. Ya syukurlah kalau kamu tidak merasa berdosa mah. Terusin baik.